Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ratnagita Saputri dengan NPM 2214071035. Saya di sini akan membacakan atau memberikan materi dari PPT yang judulnya yaitu motor bensin 4 tak. Apa sih motor bensin 4 tak itu? Pengertian motor bensin 4 tak yaitu motor bensin 4 tak adalah motor mesin pembakaran yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah pembakaran. Maksudnya gimana? Eh, Mesin pembakaran dalam sepeda motor itu kan umumnya pakai siklus pembakaran 4 tak. Cara kerjanya meliputi langkah hisap, terus kompresi, usaha, habis itu di langkah buang. Secara keseluruhan itu perlu 2 putaran poros engkol sama 1 siklus mesin. Buat cara kerja mesin bensin 4 tak antara lain yaitu 1 langkah hisap atau bisa disebut dengan intake. Yang kedua itu langkah kompresi, compression. Terus yang ketiga itu langkah usaha, combustion. Yang keempat yaitu langkah buang. Penjelasan dari setiap langkah-langkah itu berikut ini. Langkah hisap atau intake. Pada saat langkah hisap, piston akan bergerak dari titik mati atas, TMA, ini dari sini. Terus kemudian klep ini kebuka buat input, sehingga bahan bakar dan udara itu bisa masuk ke dalam tabung silinder ini. Lalu poros engkol ini akan berputar setengah putaran atau 180 derajat. Nah, ini busi. Ini piston, batang piston, poros engkol, ini ruang pembakaran, nanti intake, klep input, ini klep output, exhaust. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi itu katup hisap akan tertutup, terus katup buang bakalan tetap tertutup sih. Piston bergerak naik dari titik mati bawah ini ke atas, titik mati atas, terus poros engkol berputar setengah putaran atau sama dengan 180 derajat. Campuran bahan bakar yang ada di sini sama udara bakalan dikompresi agar tekanan dan temperaturnya naik. Setelah temperaturnya ini naik, itu bakalan dipantik sama busi. Setelah businya kepantik sama busi, itu bakalan terjadi pembakaran. Nah, yang selanjutnya itu langkah usaha. Setelah bahan bakar dan udara dibakar oleh percikan api bus, katup bisa tertutup. Piston bergerak turun dari TMA ini ke titik mati bawah. Terus poros engkol ini bakalan putar setengah putaran 360 sampai 540 derajat. Nih, kan setelah bahan bakar itu tercampur sama udara, busi ini akan mematik
bahan bakar dan udara tersebut karena didorong naik sama piston. Akibatnya punya tekanan yang besar banget. Setelah kepantik terus dia terjadi ledakan, nanti terjadi langkah usaha. Pistonnya ini bakalan turun dari titik mati atas ini ke titik mati bawah. Terus piston ini bakalan bergerak ke bawah. Set. Karena dorongan dari pembakaran tersebut, maka dinamakan dengan langkah usaha. Kemudian yang terakhir itu adalah langkah buang, exhaust. Pada langkah ini, katup hisap itu akan tertutup, sedangkan katup buang terbuka. Piston ini bakalan bergerak naik dari titik mati bawah dari sini ke titik mati atas yang ada di atas ini. Setelah itu, force ankle berputar setengah putaran. Dari sini ke sini 540 sampai 720 derajat. Sisa-sisa pembakaran itu didorong oleh piston ke saluran buang. Jadi piston ini bakalan naik ke atas kayak gini. Terus sisa-sisa pembakaran yang ada di sini karena udah terjadi angka usaha tadi, sisa pembakaran itu kayak asap, itu bakalan keluar dari exhaust atau katup buang. Setelah itu bakalan disalurin ke knalpot. Kayak yang di gambar ini. Exhaust. Selanjutnya penjelasan lengkap mesin motor 4 tak. Mesin motor 4 motor bensin 4 tak. Cara kerja motor 4 tak dalam menghasilkan tenaga butuh 4 langkah. Keempat langkah tersebut yakni hisap, kompresi, usaha, dan buang. Satu siklus motor 4 tak terjadi putaran kruk sebanyak 2 kali. Jadi piston itu bakalan naik turun 2 kali. Putaran kruk as 2 kali itu dari langkah hisap setengah putaran dan langkah kompresi setengah putaran lagi. Kemudian langkah kerja setengah putaran, lalu langkah buang setengah putaran juga. Bila dikalkulasi secara keseluruhan, dalam 2 kali putaran kruk as atau 360 derajat, mesin motor 4 tak menghasilkan power atau langkah kerja. Kalau dijumlah dalam 2 kali putaran kruk as atau 360 derajat dapat menghasilkan power atau langkah kerja mesin motor 4 tak. Jadi motor 4 tak itu kan punya 4 langkah. Terus kruk as itu bakalan 2 kali naik turun gitu. Yang pistonnya itu. Kruk as kan pistonnya naik, turun lagi. Gitu. Power itu yang dimasukkan yaitu langkah usaha, langkah kerja. Langkah usaha yang terjadi itu karena uh, dia bahan bakar sama udara itu kan udah kecampur, dia dipantik sama busi. Nah, habis dipantik sama busi,
itu bakalan meledak. Setelah meledak, piston bakalan bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah, ngedorong poros engkol batang piston itu. Setelah batang piston itu kedorong, batang piston itu bakalan disalurin ke gear-gear yang selanjutnya bakalan uh, gerakin motor tersebut. Apa sih kendala dari mesin motor 4 tak? Kendalanya itu kinerja mesin bermasalah mengakibatkan motor ngebul. Apabila kinerja mesin 4 tak tidak bekerja maksimal, dapat mengakibatkan keluarnya asap putih pada knalpot motor. Penyebabnya mungkin karena piston motor yang telah oblak. Di sini tuh maksudnya kayak piston motornya itu oblak, nggak se nggak pas sama ruang silinder yang ada buat wadah dari batang piston sama pistonnya itu. Jadi oli itu bakalan naik ke atas. Kalau olinya naik ke atas, pasti pembakaran yang terjadi gak bakalan sempurna. Karena oli itu gak bisa kebakar seluruhnya gitu lah. Kemungkinan lainnya karena ring piston telah aus dan setang piston yang bermasalah menyebabkan oli merembes ke ruang bakar mesin. Saat oli bercampur dengan bahan bakar, maka terjadilah kepulan asap bersamaan dengan keluarnya gas sisa pembakaran dari knalpot. Apabila itu sudah terjadi, sebaiknya motor itu harus segera dibawa ke bengkel sih, biar dibenerin. Karena kalau kayak gitu, motornya bakalan keluar asap terus gitu dari knalpotnya. Paling ringan solusinya itu dengan mengganti ring piston. Hanya saja untuk persoalan yang berat bisa jadi piston perlu diganti. Tapi pasti biayanya tentu aja nggak murah. Terus yang kedua itu kendalanya tenaga yang dihasilkan menurun. Permasalahan yang sering terjadi juga itu adalah tenaga motor yang tiba-tiba menurun. Meskipun selongsong gas sudah dibetot dalam-dalam. Masalah ini mungkin terjadi karena komponen piston maupun ring piston sudah tidak kuat lagi mendorong secara optimal. Alhasil, kompresi mesin juga menurun. Akibatnya, proses pembakaran jadi tidak sempurna sehingga tenaga yang dihasilkan sangat kecil. Berangkat dari permasalahan satu ini, kita tuh harus lebih teliti lagi. Karena kendala yang biasanya terjadi karena pemasangan piston dan ring piston itu yang nggak pas gitu, yang nggak bener. Usia pemakaian dari piston itu juga bakalan mempengaruhi kinerja mesin. Buat kalau udah lama, pasti kinerja mesinnya bakalan menurun juga. Bisa juga karena motor tuh selalu digunakan untuk yang kerja berat-berat gitu. Mengangkut beban atau kayak mana yang lebih kapasitas dari motor tersebut. Jadi tenaga yang dihasilkan dari motor itu bakalan menurun.
Untuk yang kendala pada mesin motor bensin 4 tak yang terakhir itu yaitu mesin motor 4 tak yang susah dihidupkan. Gejala lain yang bisa kita rasain ketika mesin mengalami masalah biasanya sulit untuk di starter dan pada umumnya sering mogok di tengah perjalanan. Penyebabnya mungkin karena piston rusak yang membuat dinding silinder yang aus menyebabkan oli masuk ke ruang bakar. Apabila ini terjadi, bisa mengakibatkan masalah baru, yakni busi yang sering mati maupun motor yang susah dihidupkan. Biasanya muncul bau sangit atau bau asap motor yang gak enak banget. Nah, selanjutnya itu kekurangan motor bensin 4 tak. Kekurangan pertama dari motor bensin 4 tak itu perawatan mesinnya sangat sulit karena konstruksi mesinnya itu sendiri rumit. Jadi dia motor bensin 4 tak itu konstruksi mesinnya gak cuma sederhana gitu. Dia kompleks banget, rumit gitu. Meskipun motor 4 tak tidak menggunakan oli samping, oli mesin motor ini dikenal lebih boros dan lebih mudah encer karena olinya perlu melumasi lebih banyak komponen mesin. Jadi oli yang ada di motor bensin 4 tak itu tuh fungsinya buat melumasi komponen-komponen yang ada di dalam mesin tersebut. Biar lebih lancar gitu. Yang selanjutnya itu perbedaan antara motor bensin 4 tak sama motor bensin 2 tak. Apa sih perbedaan dari dua macam tersebut? Mesin bensin 4 tak biasanya tuh nggak ada asapnya. Karena kan dia nggak ada campuran oli. Kecuali kalau dia tadi kayak yang bilang tadi, dia rusak pistonnya apa namanya udah nggak pas lagi gitu. Jadi olinya masuk ke ruang bakar. Itu bakalan ada asapnya. Yang kedua itu memiliki 4 langkah. 4 langkah itu tadi yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, sama langkah buang. Yang ketiga itu komponen yang dimiliki lebih banyak. Jadi komponen-komponen pada motor mesin bensin 4 tak itu lebih banyak daripada motor bensin 2 tak. Motor bensin 2 tak tuh motor bensin 2 tak memiliki asap. Jadi karena dia ada campuran oli, dia kalau digunain pasti ada asapnya, walaupun cuma sedikit. Tapi karena ada campuran oli tadi, pasti ada asapnya. Setelah itu dia cuma punya 2 langkah dalam usahanya. Habis itu bahan bakar yang lebih boros. Bahan bakar yang digunain motor bensin 2 tak itu lebih banyak daripada motor bensin 4 tak. Komponen yang dimiliki lebih sedikit. Motor bensin 2 tak itu komponennya lebih sedikit karena dia lebih apa namanya kayak kelihatan lebih simple gitu, nggak sekompleks motor bensin 4 tak. Terus yang terakhir komponen dari mesin bensin 4 tak antara lain adalah sebagai berikut. Kepala silinder. Jadi ini kepala silinder. Terus ruang engkol. Ini ruang engkol. Ada poros engkol. Poros engkol itu yang buat gituin batang piston. Ini batang piston. Ini piston. Klep. Klep itu untuk menutup jalur dari intake sama exhaust. Mekanisme penggerak katup ini namanya mekanisme penggerak katup. Terus intake ini kan intake. Nah, sini nanti habis pembakaran, di sini ini nanti bakalan ada knalpot. Ini
Yang kuning ini adalah oli. Terus ini tuh ruang silinder. Nah, yang biru-biru ini tuh dia yang buat eh lupa. Oke, thank you. Udah itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih. Maaf kalau bila banyak kesalahan dari presentasi saya.